Kan hidup itu begini kan. Jadi ini seolah-olah semua kehidupan itu berhenti. Jadi bahkan nafasnya pun mungkin terasa berhenti gitu. Nah, di situ ada kondisi yang kita sebut dengan melebur, menyatu. Nah, ini yang memberikan pengalaman samadhi ini. Jadi entah di situ ada rasa yang seperti kalian berada dalam cahaya misalnya, ataukah pengalaman merasakan sensasi memabukkan, rasa yang sangat membahagiakan gitu. Dan itu tidak mudah didapatkan. Karena pikiran kita kan cenderung di pikiran sadar kan, sedikit sadar dan di bawah sadar. Masuk ke pikiran tidak disadari atau unconscious atau super conscious mind ini butuh menjaga konsentrasi ini bisa dalam waktu yang lama, dan juga di situ ada rasa kepasrahan karena naluri manusia suka takut kalau tiba-tiba kayaknya nggak bernafas nanti saya mati, itu kan masih membawa ketakutan itu. Pada saat kita sudah tidak ada lagi ketakutan hidup dan mati ini, baru kita bisa benar-benar masuk ke semua kesaktian itu nggak ada artinya gitu dibandingkan dengan kesadaran Tuhan gitu ibaratnya kan. Jadi kenapa di tantra ini juga latihan-latihan tantra itu juga banyak menjadi dasar bagi ilmu-ilmu kesaktian, black magic, itu juga sama sebenarnya ilmunya. Ilmu itu kan satu kan. Kalian misalnya nih anggap nih punya pisau. Pisau itu kan bisa digunakan untuk memasak, memotong bahan makanan, memotong dahan pohon, merapikan pohon. Kita gunakan itu dimanfaatkan untuk kebaikan. Tapi pisau yang sama itu juga bisa digunakan untuk melukai orang kan. Jadi ilmu ini, ilmu tantra ini juga entah digunakan untuk kebaikan, menggali potensi diri, tetapi juga bisa diarahkan untuk hal yang menyakiti orang lain yang kita sebut dengan black magic misalnya. Kalau kalian Google gitu, tantra itu dikaitkan dengan seks. Jadi di situ kadang disebut dengan red tantra. Jadi di sini kemarin kita sudah membahas ide dari tantra ini adalah mengenai penyatuan dari energi maskulin, feminin, yin, yang, siwa, sakti. Jadi semua itu adalah mengenai bagaimana menghilangkan dualisme ini untuk semakin melebur. Kita sebut yoga, union, penyatuan, tidak ada lagi dualisme, sama seperti cakra kan, Ida, Pinggala, ketemu, melebur, itu menjadi cakra. Nah mungkin dalam pengertian tantra yang dihubungkan dengan seksuality ini, karena saya tidak mendalami itu, di sana mungkin mengambil perwujudan dari maskulin feminin ini dalam sudut pandang dipersempit menjadi pria wanita, dan pada saat di sana ada hubungan, karena hubungan seksual itu adalah penyatuan energi yin dan energi yang. Jadi kalau kita gunakan dengan benar itu menyimpan sebuah energi yang besar, menyelaraskan energi. Ya Anda bisa bayangkan kalau hubungan suami istri misalnya ini terganggu, hal ini juga akan menimbulkan gangguan dalam ritme rumah tangga kan. Jadi di situ bagi mereka yang mungkin mengalami hambatan dalam hal ini, kita sudah belajar kemarin mengenai kelenjar testis, ovarium, yang mana dasar dari kerinduan yang lebih besar itu mungkin akan berada di sini. Jadi dengan memperbaiki sistem energinya antara pria dan wanita, mungkin dalam sudut pandang ini yang dianggap sebagai perwakilan dari menyelaraskan energi feminin dan maskulin. Jadi tentu untuk lebih jauhnya saya tidak bisa menjelaskan karena saya tidak belajar tantra yang ini. Jadi meditasi ini adalah salah satu dari tahapan 8 jalan yoga yang kita kenal dengan Astanga Yoga. Jadi yama, bagaimana mengontrol perilaku, niyama, bagaimana mengontrol di dalam diri kita, menjaga kedisiplinan diri, asana, bagaimana kita melakukan serangkaian olah fisik untuk menjaga kesehatan tubuh termasuk mental, emosi di sana. Kemudian ada pranayama, bagaimana kita mengolah pernafasan dan energi di dalam tubuh untuk mendapatkan energi yang selaras. Kemudian ada pratyahara, menarik kecenderungan pikiran. Kita tahu sekarang ada ribuan kecenderungan pikiran di dalam diri kita. Bagaimana kita menarik kecenderungan-kecenderungan ini untuk diarahkan ke tujuan yang lebih tinggi. Di situ ada dharana, pemusatan pikiran.
dengan ajak konsentrasi, kemudian ada dhyana, bermeditasi pada entitas yang kita sebut dengan kesadaran Tuhan. Nah, di situ pada saat di sini ada penyatuan, peleburan, kita sebut dengan samadhi. Jadi itu 8 tahapan yoga. Saya ingin menanyakan sedikit di luar topik tapi masih berhubungan. Jadi kalau kita punya pengalaman masa lalu yang kalau di dunia psikologi itu dinamakan luka batin. Batin itu tersimpannya, kan luka batin itu tadi kan bisa menimbulkan hambatan-hambatan energi pada setiap cakra gitu. Apakah luka-luka batin itu juga terkelompokkan di dalam setiap cakra tertentu? Misalnya kita dibesarkan di dalam lingkungan yang penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan, gitu, penuh dengan kekerasan. Itu apakah mereka terkelompok juga untuk tersimpan di cakra-cakra tertentu? Itu yang mau saya tanyakan. Iya, dari pemahaman yang kita kemarin membahas tentang cakra ini, menurut saya, ini pendapat saya gitu. Iya, masing-masing cakra itu menyimpan pengalaman-pengalaman yang berbeda dari yang kita lewati. Luka-luka batin yang berbeda, kan ada beragam jenisnya. Kita lihat kemarin di masing-masing cakra itu kan mereka menyimpan isu-isu atau kecenderungan-kecenderungan yang berbeda dari pengalaman di masa lalu gitu. Entah berupa kekejaman, entah berupa rasa malu, rasa takut, itu kan tersimpan pada masing-masing cakra ini. Jadi tiap cakra itu dia memiliki kecenderungan ini, jadi yang berbeda dengan cakra yang lainnya. Dan untuk menyeimbangkan ataupun melepaskan atau menyembuhkan luka-luka batin ini kan kita memberikan latihan atau stimulasi bagi cakra ini untuk memunculkan. Satu, yang pertama tentu untuk melepaskan. Kalau di sana ada pengalaman yang bersifat membebani tubuh, dengan memberi latihan pada cakra itu, pengalaman-pengalaman ini bisa diekspresikan, bisa muncul karena kadang ditekankan untuk melindungi diri. Kalau kita misalnya mengalami pengalaman yang menyakitkan, untuk melindungi diri dari rasa sakit ini kita biasanya menekan dia rasa ini, dan itu dimunculkan sehingga ada ruang untuk dilepaskan. Nah, begitu ada ruang untuk dilepaskan, di situ juga ada potensi untuk memunculkan sisi positif dari emosi yang kita rasakan. Jadi kenapa misalnya kalau berhubungan dengan insting dasar, jadi rasa takut, malu, kekejaman, nah itu banyak terdapat di 3 cakra terbawah. Makanya kenapa biasanya isunya akan banyak muncul di seputaran kelenjar reproduksi, misalnya pencernaan, berujung pada lower back pain misalnya, atau isu pada rahim bagi wanita, karena pengalaman itu ditekankan di sana. Jadi itu banyak dilatih dengan asanas ini. Jadi asanas ini banyak sekali membantu memperbaiki kondisi psikologis yang tertahan, yang banyak berhubungan dengan pengalaman di masa lalu. Sementara setelah kita menyelesaikan itu, kita kan ingin memunculkan sisi positif kan di dalam diri kita. Nah, itu kenapa kita mengambil ranah meditasinya di sini biasanya. Jadi untuk memberikan energi, kekuatan yang lebih besar bagi energi positif ini untuk bisa dimunculkan.